Ini pendukung Deddy Mulyadi parah. Banyak yang tertipu sama Deddy Mulyadi. Satu dari kompensasi yang katanya 3 bulan, itu mana kan nggak ada. Tapi ieu jalan lain dengan tambang sia. Ieu jalan dengan rakyat aing, meh rakyat aing teu susah sia. Banyak yang tertipu sama Deddy Mulyadi. Satu dari kompensasi yang katanya 3 bulan, itu mana kan nggak ada. Cuman hanya 1 bulan. Dan kedua, kebijakan dari perkataan surat tersebut itu kan ada penutupan sementara jangka waktu yang tidak ditentukan itu. Nah, sampai saat sekarang. Nah, jadi masalahnya keluhan-keluhan warga baik dari kami sebagai pencari nafkah gitu ya. Nah, sekarang turun tangan, istri-istrinya pada turun, suaminya kurang diurusin dari rumah. Karena inilah dampak Deddy Mulyadi. Terus ya, gitu, Pak. mobil soal mobil sini bade di tanpa DP terus tanpa bunga tuh. Bohong, belum ada. Lapangan kerja, bohong. Bohong na sebelah mana Kang? KDM kalau ngebohong tidak akan memberikan kompensasi 1 peser pun. Itu kata Akang sendiri. 1 dibayar kompensasi. Kenapa Kang? Karena dari 3.000 yang akan menerima kompensasi dari KDM jadi 18.000. Itu lebih dari perkiraan. Makanya KDM tidak menurunkan lagi kompensasi. Dan Akang Dodi Permana ngapain Kang? Kalau misalkan masalah pekerjaan banyak Kang, bukan hanya tambang saja, bukan hanya di situ saja. Sok ka dieu ka pasar induk gede bage Kang kayak usaha mah, dek dagang, dek kuli panggul, aya rezeki mah asal daek ikhtiar, lain saukur sila ipis bari jeung nyinyir KDM. Dodi Permana dan kawan-kawan cari balad merenyek neangan supaya loba batur. Salam baktos Kang, ti Kang Asep Gempar, pasar induk gede bagi sampurasun. Manta kuring tadi keur ngaliwat nelpon kepala Bapeda, paksakeun sia na perubahan anggaran asupkeun deui 100 miliar jeung ngomean jalan Parung Panjang. Era aing sate. Bener teh? Bapak Wakil Bupati jeung Bapak Bupati geus nyarita jalan tambangna tahun hareup rek dibebaskeun ku kabupaten rek dibeli tanahna. Keun bagian ngabangun jalan tambang nama ku provinsi. Tapi ieu jalan lain jeung tambang sia. Ieu jalan jeung rakyat aing meh rakyat aing teu susah sia. Benar? Aing teu ridho rakyat aing anu kageleng deui truk. Aing teu ridho rakyat aing naseusa napasna eungap nyesepan lebu ari saria baleunghar ti dieu sia. Aing ceurik rakyat aing ukur jadikeun kekeset ku sia kabeh sia. Bener teu? Menang pamimpin ceurik jeung rakyat teu meunang. Kukituna ti ayeuna kasadaya pamimpin kade ulah ngajadikeun rakyat kekeset, ulah ngajadikeun rakyat ukur jadi titincakan pikeun jabatan, tapi jadikeun rakyat jadi tujuan jabatan urang boga jabatan lain jeung diri urang boga jabatan jeung rakyat urang. Benar teu? Benar? Kukuring kerek disusul ya batu datang nakamana dipake kusaha ku aing rek diteangan sia ku aing rek dionang kabeh pengusaha nu ngabangunna sia. Naon sababna? Anjeun mah caricing di ruang AC, cicing di hotel-hotel gede duit miliaran. Loba jalma nu kageleng teu kabagian santunan keluargana. Unga poe macet teu eureun-eureun riweuh mang tahun-tahun. Rakyat ukur bisa rumahu bari ngusap dada, sabar nu teu aya wates wangeunna.
tah ti ayeuna anu arusaha di dieu kade ulah ningali duitna hungkul yang ningali dampak pikeun lingkunganana. Satuju. Pan kuring keur di Jakarta nyarita hubungan jeung Jakarta cekuring teh nu paling utama tingali urang parung panjang, batu diangkut, pasir dibawa, urang parung panjang na sangsara, jalan ge awut-awutan, rakyatna ku ispa, kota-kota gede harurung harerang rakyat aing katalangsara terido aing. Teras benar beres kuring nyarita engap teh gerdeg teh banjir di mana-mana. Benar. Ayo sia barelek deui urang Sunda ka asalna balik sia. Nutur-nutur batur teh geuningan sia teu mantak jadi bagja, sia teu mantak jadi beunghar, sia ukur dijadikeun alat politik pikeun jalma-jalma nu boga kapentingan ka urang Bogor sia teh. Ngarti? Wajar pan bapak aing heuh. Ari bapak aing teh bapakna sarerea kabeh teh pan aing ieu teh. Bener teu? Lamun aing nanya, saha maneh? Jawab aing. Saha maneh? Saha maneh? Saha dia? Saha dia? Sahaya? 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 Lamun aing teh jadi bapak maraneh, aing cilaka doraka taluhur teu sirungan kahanap teu akaran aing. Assalamualaikum Kang Bule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jauh-jauh nih dari Bandung. Ingin menanyakan tentang kondisi di sini, yang mana masyarakat di sini nih kami lihat itu ngetrekan batu, lalu dia protes soal kompensasi, lalu tentang tambang juga kapan dibuka tidak jelas. Gimana nih paparan Kang Bule? Jadi izin ya Kang Dodi, perkenalkan nama saya Ahmad Kujali ya. Saya lahir besar di Desa Batu Jajar, Kecamatan Cibuduk, Kabupaten Bogor. Memang di daerah kami itu dari tahun 1973 tambang batu sudah berdiri. Ya. Ya. Baru kali ini ya, di tahun 2025 tepatnya tanggal 26 September Ya. ya, ada produk hukum yang keluar dari Gubernur Jawa Barat Ya. berupa surat edaran Ya. tentang penghentian sementara kegiatan penambangan di wilayah Cibudek Rupin Parung Panjang, Ya. terdiri dari 28 perusahaan. Ya. Nah, setelah ditutup oleh Pak KDM selaku Gubernur Jawa Barat tanggal 25, tanggal 29-nya kami aksi unjuk rasa Ya. Waktu itu kecamatan kalau nggak salah ya. di Desa Rengas Jajar. Oh, di desa pertama betul, pertama. di pertigaan Lebak Wangi Pasar. Ya, ya. Akan sama Kang Padlan. Itu tanggal 29. Ya, ya. Setelah aksi, 2 hari setelah aksi atau 1 hari saya lupa, ya, Pak KDM menanggapi, merespon Ya. aksi masyarakat di sini. Ya. Dan dia berjanji akan memberikan kompensasi untuk masyarakat yang terdampak selama perusahaan tambang legal ditutup. Ya, betul. Saya lihat itu. Betul. Ya, dengan 2 sampai 3 juta rupiah per keluarga per bulan. Ya. Betul. Itu statement beliau. Untuk semua yang terdampak. Untuk masyarakat yang terdampak Ya. dari penutupan tambang. Di situ tidak disebutkan jenis profesinya. Ya. Betul. Ya, Baik warung-warung. buruh, baik masyarakat yang usaha UMKM, ya, dan non profesi kayak kulit pantai, kulit ganjur, ya, lalu pedagang nasi, pedagang kopi, tambal ban, dan warung-warung yang lain itu tidak disebutkan jenisnya. Ya, ya. Kan begitu. Betul, betul. Nah, tetapi kenyataannya kami masyarakat di sini merasa kecewa Ya. dengan janji-janji manis beliau. Betul. Kan Ya. sedikit nih. Katanya ada alasan KDM ini yang terdampak cuma 3.000, kenapa jadi 18.000? Ini memang KDM sudah pernah menghitung ke sini. Nah, begini kan. Itu kenapa saya menyebut produk ini terlalu tergesa-gesa. Ya. Seharusnya yang namanya pemimpin daerah ketika mau mengeluarkan kebijakan, dia harus melakukan kajian-kajian yang menyeluruh. Dilihat dari sisi ekonominya seperti apa, dari sisi sosialnya seperti apa, dari sisi hukumnya juga harus dilihat. Betul. Gitu. Ya, Seth. Adakan uji coba dulu. Iya, iya, iya. Kajian dulu ya. Nah. Betul, betul. Bukan setelah dinamikanya bergejolak baru Ketika ada kajian, di situ ada yang namanya masyarakat terdampak. Ketika saya tutup, jelas sumber pendapatan, sumber penghasilan masyarakat Ya. masih akan hilang. Ya, ya. Pemerintah di situ hadir mendata Ya. melalui pemerintah daerah kabupaten, melalui pemerintah kecamatan, melalui pemerintah desa setempat. Ya. Pak KDM jangan bertanya ke bupati, ke Pak Camat. Mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat terdampak. Harusnya Pak KDM ya berkoordinasinya dengan kepala desa. Ya, jelas. Karena kepala desa lah yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, yang tahu betul dapur-dapur masyarakatnya.
Nah, di situ ada keblunderan. Ya. Yang blunder apa saya bilang? Pertanyaannya, itu data 3.000 pakai ADM dari mana? Saya tanya. Ya, nah itu betul. Itu kan? Dia Dari dapat mana 3.000? datanya? Sedangkan desa menyatakan lebih dari 18.000, bahkan puluhan ribu. Tapi akhirnya disaring jadi 18.000 sekian. Nah, oke ya. Saya lanjut nih Pak. Ya. Saya bersyukur nih kedatangan Pak Dodi Alhamdulillah. bermana sama rekan-rekan ya, Ya. ingin meluruskan. Ya. Jadi saya punya orang tua kan. Ya, orang tua saya selalu berpesan ya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau mencampur adukan yang hak dan yang batil dan menyembunyikan hak sedangkan kalian tahu. Saya tidak akan menyembunyikan yang hak. Ya. Kalau memang batil saya katakan batil. Kalau memang bicara bohong ya bohong. Bicara Nah, sebelah mana Kang? KDM kalau ngebohong tidak akan memberikan kompensasi satu peser pun. Itu kata Kang sendiri. Satu dibayar kompensasi. Kenapa Kang? Karena dari 3.000 yang akan menerima kompensasi dari KDM jadi 18.000. Itu lebih dari perkiraan. Makanya KDM tidak menurunkan lagi kompensasi. Dan akang-akang Dodi Permana ngapain Kang? Kalau misalkan masalah pekerjaan banyak Kang, bukan hanya tambang saja, bukan hanya di situ saja. Sok ka dia ka pasar induk gede bage Kang kayak usaha mah, daik dagang, daik kuli panggul, aya rezeki mah asal daik ikhtiar, lain saukur sila ipis bari jeung nyinyir KDM. Dodi Permana dan kawan-kawan cari balad merenya neangan supaya loba batur. Salam baktos Kang, ti Kang Asep Gempar, pasar induk gede bagi Sampurasun. Jadi Provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun, Pak, setahun jalan provinsi selesai, Pak. Kita lihat ini kebetulan sirkuit Mandalika. Nah, jalan Jawa Barat mirip kayak sirkuit Mandalika. Nah, ini jawaban dari Kang Dedi. Ini tandanya warga Jabar cinta banget sama jalan yang mulus. Bahkan ada yang nyebutnya hari ini seperti di sirkuit Mandalika. Jauh lah kalau sirkuit Mandalika kebagusan. Ya lumayan lah, minimal bisa dinikmati oleh para pengendara dengan baik. Dan kita komit loh uangnya, kan kita jos terus untuk pembangunan jalan, drainase, PJU, nyebar di seluruh provinsi Jawa Barat. Kalau bicara pertambangan, apakah pertambangan mensejahterakan rakyat sekitar? Belajar dari kasus Rumpin, kasus Renghas Jajar dan sekitarnya, kita bisa melihat bahwa aliran uang yang puluhan miliar dalam setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar dalam setiap tahun ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar. Ketika baru sebentar tambang ditutup, semua orang sudah berteriak, ditagih oleh bank keliling atau bank emok. Infrastruktur sekitar desanya hancur. Kemudian yang paling dekat kasus adalah warga yang kebetulan anggota Linmas yang mengaku hanya makan kelapa. Dia tiap hari uli mikul batu dimuatkan ke truk, ternyata rumahnya pun mau roboh, padahal dia termasuk kategori aparat desa, tugasnya sebagai Linmas. Dari situlah kita belajar bahwa seringkali rakyat dijadikan ujung tombak untuk melakukan protes terhadap sebuah kegiatan. Ketika tambang ditutup, pengusaha diam. Yang maju adalah masyarakat, baik supir truk maupun kuli-kuli lainnya termasuk pedagang kecil. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh Kang Dedi terhadap masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencarian? Solusinya sudah saya sampaikan, direkrut menjadi tenaga di kantor Dinas PU, PSDA, dan kegiatan lainnya yang tugasnya adalah membantu pembangunan infrastruktur jalan, dan jangka waktunya bisa sangat lama karena kegiatan-kegiatan kebersihan, pembersihan, dan pemeliharaan jalan dilakukan dalam setiap hari. Itu solusi pertama. Solusi-solusi lainnya kami sudah menyiapkan juga, saya katakan, dana untuk modal usaha bagi masyarakat. Dan berikutnya juga dana pengganti karena kehilangan mata pencarian selama hampir 1 bulan. Dan ini menjadi concern kami. Untuk itu ada kebijakan yang tanpa saya perhitungkan. Saya berpihak pada kepentingan masyarakat, saya akan berjuang dengan kepentingan rakyat, dan saya tidak mau masyarakat dijadikan ujung tombak menghadapi pemerintah yang secara konsisten menjaga lingkungan dan menjaga derajat ekonomi rakyat kecil. Mohon sabar untuk semuanya, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan skema-skema dan dalam waktu dekat akan segera direalisasikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.